selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ibu Iren harapkan kalian dalam keadaan sehat, baik, dan semangat. Oke, biasanya kalau di dalam kelas, Bu Iren bilang selamat pagi, selamat pagi. Kalau Bu Iren bilang semangat pagi, 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 pagi. Oke, jangan lunturkan semangat kalian walaupun kita belajar secara BDR. Kalian di sana, Bu Iren di sini. Oke, Bu Iren akan mendampingi kalian kurang lebih selama 1 jam pelajaran ya, 1 JP kurang lebih 30 menit. Oke, mari kita mulai belajar fisika pertemuan yang kedua. Bu Iren akan tampilkan PowerPoint di layar kalian. Oke, BDR pertemuan yang kedua, fisika kelas 8 tentang gerak dan gaya. Kegiatan pembuka yang pertama adalah doa, kemudian absensi silakan diisi di Google Classroom seperti biasa ya. Isi absen setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Bu Iren akan bimbing secara Katolik, silakan yang beragama lain menyesuaikan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat belajar walaupun secara BDR Bapak. Semoga apa yang kami pelajari hari ini betul-betul bermanfaat untuk kami dan bantulah kami Bapak. Walaupun kami merasa kesulitan, bantulah kami agar pelajaran hari ini Engkau permudah Bapak. Bapak, berkati juga para tenaga medis yang ada di luar sana yang sedang bekerja untuk mengurangi pandemi COVID ini. Kami berdoa juga bagi mereka yang masih berjuang di luar sana, yang merasa terkena virus, berkatilah mereka agar mereka dapat pulih dan kembali bersama dengan keluarganya dalam keadaan sehat. Doa yang kurang sempurna ini, Bapak, kami satukan seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan gerak lurus beraturan, atau singkatnya GLB. Kemudian yang kedua, gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Ketiga, mendeskripsikan konsep gaya. Keempat, menghitung resultan gaya yang terjadi pada benda. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk materi inti, coba kita ingat-ingat kembali materi apa yang minggu lalu kita pelajari. Silakan tuliskan di dalam kolom komentar apa saja yang kalian pelajari. Bu Iren beri waktu 20 detik dari sekarang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nah, yang kita pelajari Bu Iren minggu lalu ada tentang jarak, ada tentang perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Ya, ada kurang lebih 4. Nah, sekarang pertanyaan Bu Iren lanjut. Bu Iren tanya kepada kalian, silakan tulis di dalam kolom komentar. Jarak adalah titik, 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 titik. Bu Iren beri waktu 10 detik dari sekarang. Jarak adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Oke, waktunya habis. Kemudian, apa itu perpindahan? Perpindahan adalah titik, titik, titik. Tuliskan di dalam kolom komentar. Bu Iren beri waktu 10 detik, hitung mundur dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke materi yang inti. Nah, gerak lurus beraturan. Dapat dikatakan bahwa benda mengalami gerak lurus beraturan jika benda tersebut melalui lintasan yang lurus. Dan setiap bagian jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama. Misalkan 1 km waktunya 10 menit. Berarti 1 km lagi 10 menit. 1 km lagi 10 menit. Seperti itu. Jadi, gerak lurus beraturan itu dapat dikatakan jika benda tersebut melalui lintasan yang lurus dan pada bagian jarak yang ditempuh pada waktu yang sama. Bu Iren, kalau misalkan dari A ke kota B, itu butuh waktunya 20 menit, kemudian jaraknya 5 km, kemudian lagi 5 km lagi, waktu yang ditempuh 15 menit, bagaimana, Bu Iren? Nah, ini keterangannya. Waktu yang sama dengan jarak yang sama. Ya, itu baru dikatakan gerak lurus beraturan. Kita lanjut. Nah, grafiknya bagaimana? Sekarang perhatikan. Sudah ya, matematika sudah pernah belajar sumbu X dan sumbu X dan sumbu Y, ya. Kalau sumbu X dikatakan dalam waktu, simbolnya adalah T kecil, kemudian sumbu Y itu adalah kecepatan atau simbolnya V, ya. Nah, sekarang kita perhatikan grafiknya. Bu Iren, di situ ada A dan B, artinya itu kondisi A dan kondisi B. Awalnya dimulai dari A. Nah, perhatikan, A itu ada di tengah-tengah, artinya dia sudah punya kecepatan, kecuali dia ada di 0 yang paling bawah, berarti dia tidak bergerak. Karena dia sudah punya kecepatan, nah, menuju ke B, dia konstan, artinya menempuh jarak perbagian waktunya sama. Nah, itu yang dikatakan GLBB, maka grafiknya adalah lurus antara V dengan T, atau kecepatan dengan waktunya. Begitu ya. Kemudian, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya, GLBB itu kepanjangan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB sendiri itu merupakan gerak benda dengan lintasan lurus dan kelajuan yang selalu bertambah atau berkurang. Jadi perhatikan di sini, gerak lurus berubah beraturan. Tadi GLB gerak lurus beraturan, ya. Maka di sini berubahnya beraturan. Kalau yang cepat dari pelan ke cepat, atau dari yang cepat ke pelan. Nah, itu termasuk dalam GLBB. Nah, di sini perlu digarisbawahi, kalau GLBB maka percepatannya tetap. Kalau GLBB percepatannya tetap. Oke, next. Nah, GLBB itu ada dua kategorinya yang tadi bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, betul. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Sekarang kita bahas yang dipercepat grafiknya. Kita perhatikan. Tadi X adalah time, waktu. Kemudian sumbu Y itu adalah velocity, kecepatan. Ya. Maka kita perhatikan titik A. Titik A itu ada di titik sudutnya. Berarti dalam keadaan 0, dia awalnya tidak bergerak. Kemudian kita lihat titik B. Dia naik, Bu Iren. Artinya dia cepat, ya, dia punya perubahan, ya. Kita anggap kalau tinggi itu berarti dipercepat, dia ada perubahan dari A ke B. Oke. Maka dari posisi yang 0 di A menjadi posisi yang B itu adalah GLBB dipercepat.
cepat. Nah, GLBB yang dipercepat tadi yang pertama itu A-nya dalam keadaan 0 atau tidak punya kecepatan. Nah, ini beda. A-nya dia punya kecepatan. Kemudian berarti titiknya bukan ada yang di bawah ya, tapi agak naik ke atas. Artinya dia punya kecepatan. Kecepatan tertentu yang ditunjukkan di V-nya, velocity-nya. Kemudian naik, berarti dipercepat ke titik yang B. Seperti itu. Lalu bagaimana yang diperlambat? Nah, GLBB diperlambat, kita perhatikan tadi, T adalah time, V adalah velocity ya. Kita lihat A ke B, dari titik awal yang sudah punya kecepatan, makin lama makin menurun ya di titik yang B. Maka itu dikatakan GLBB diperlambat. Oke, di sini ada contohnya. Apabila diamati dalam percobaan menggunakan ticker timer, ya, jadi di sini ticker timer itu adalah alat bantu untuk percobaan untuk membuktikan GLBB dipercepat, diperlambat, atau dia GLBB. Nah, kalau GLBB dipercepat, maka yang dihasilkan kita perhatikan titik-titik yang warna putih. Kalau aslinya itu titiknya warna hitam dan kertasnya warna putih. Kalau ini dibalik ya. Jadi kertasnya warna hitam, titiknya warna putih. Nah, kalau GLBB dipercepat, kita perhatikan dari kanan ke kiri. Ya. Dari kanan ke kiri. Itu titik-titiknya sangat dekat. Kemudian lama-lama menjadi jauh, artinya dia jadi cepat. Jadi titiknya itu jauh. Kemudian GLBB yang diperlambat, kita lihat yang dari sebelah kanan ya. Set, titiknya agak jauh, lama-lama menjadi rapat. Yaitu namanya GLBB diperlambat, karena dari cepat diperlambat. Kemudian GLB, itu gerak lurus beraturan. Nah, itu titiknya konstan. Jadi antara satu titik ke titik yang lain, itu sama. Kurang lebih sama. Misalkan 2 cm, titik yang satunya 1,95 cm atau sebagainya. Yaitu hampir mendekati. Itu masuk ke dalam GLB. Begitu. Kita lanjut. Nah, tadi GLB sudah, maka kita masuk ke gaya. Nah, penemu yang paling fenomenal ya, sampai sekarang, karena penemuannya dan suatu teorinya ya, bahwa teori gaya ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Sudah ada yang tahu? Ya, pasti kalian tahu ya. Nah, Isaac Newton ini tertarik pada bidang mekanika klasik, jadi dia menemukan gaya, kemudian juga gaya gravitasi, ya, kemudian hukum Kepler, dia bergabung atau berbincang ya mengenai teori itu. Jadi si Isaac Newton, beliau ini sangat menyukai mekanika klasik, begitu. Nah, gaya simbolnya adalah F ya, didefinisikan sebagai suatu tarikan atau dorongan. Jadi, gaya, simbolnya F, didefinisikan sebagai suatu tarikan atau dorongan. Nah, gaya itu juga berpengaruh, ya. Kalau ada gaya, apa saja, dia bisa menyebabkan perubahan kecepatan. Jadi, kalau kalian misalkan dorong bola, ya, maka bola tersebut memiliki suatu kecepatan. Kemudian yang kedua, tadinya bolanya diam, tiba-tiba menjadi bergerak karena diberi gaya. Atau tadinya bolanya bergerak nih, misalkan dari pemain A, digiring bolanya ke pemain B, terus dihentikan. Ya, dari bergerak jadi berhenti, itu juga termasuk dalam gaya. Nah, gaya juga dapat merubah arah gerak benda. Kalau yang tadinya ke kanan, bisa jadi ke kiri, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mengubah bentuk benda. Nah, kalau kalian pernah lihat, dan pasti sudah pernah lihat, permainan squishy ya, dia dipencet atau diberi gaya, diberi tarikan atau dorongan, ya, maka dia akan bisa merubah bentuk benda.
seperti itu contoh sederhananya. Atau kalian kalau pernah megang tanah liat, ketika kalian pencet, nah itu kan nanti berubah bentuk, artinya kalian memberikan gaya. Ya, telunjuk kalian dipencet ke tanah, nah itu artinya kalian memberikan gaya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan di sebelah kiri itu ada garis panah, anak panah, ya. Lihat di situ Bu Iren berikan titik 0 dan titik A, ya. 0 di ujung yang sebelah kiri, kemudian A, ya, A-nya di anak panahnya. Titik 0 disebut titik pangkal, sedangkan titik A disebut titik ujung. Lihat yang ada panahnya. Panjang panjang 0 ke A menyatakan besar gaya dan arah panah. Ya. Dan arah panah menyatakan gaya. Panjang 0A menyatakan besar gaya dan arah panah menyatakan gaya. Jadi kita perhatikan 0 ke A berarti gayanya ke sebelah kanan. Ya. Kalau dia ke kiri berarti dari 0-nya di sebelah kanan ke kiri ke A. Gitu. Jadi menyatakan besar gaya dan menyatakan arahnya. Nah, resultan gaya simbolnya adalah R. Ini adalah jumlah atau total keseluruhan gaya yang bekerja memperhatikan arahnya. Oke, jadi resultan gaya adalah jumlah dari keseluruhan gaya, tapi perhatikan arahnya. Oke. Nah, di sini Bu Iren berikan contoh kepada kalian. Silakan diamati contoh ini. Bu Iren akan tuliskan di papan tulis. Oke, misalkan A ke B. A ke B berarti arahnya dari kanan ke kiri, ya. Terus dari A ke B berarti A ke B ke kanan. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi Bu Iren tunjukkan arahnya, sekarang Bu Iren akan memberikan contoh untuk mencari resultan gaya. Misalkan di sini Bu Iren punya sebuah box yang diletakkan pada sebuah bidang lurus, ya. Nah, dia ada gaya F1 ke kanan, kemudian F2 ke kiri. Ya, artinya R-nya adalah F1 plus F2. Tapi perhatikan arahnya. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Berarti jadinya bagaimana? F1-nya positif, F2-nya negatif. Begitu. Oke, contoh lagi. Misalkan seperti ini. (15 Newton di F1. F2-nya 7 Newton. Ditanya berapakah resultan gayanya, maka F sama dengan F1 tambah F2 sama dengan F1-nya masukkan 15 Newton.
ditambah. Perhatikan F2-nya minus atau positif. Kalau ke kiri berarti negatif atau minus, yaitu min 7 Newton. Berarti 15 kurang 7. 8, betul. Berarti arahnya bagaimana? Ini positif. Arahnya ke kanan. Gitu. Wiran, kalau nanti di soal hasil terakhirnya negatif, berarti gimana? Berarti arahnya ke kiri, tapi tulisannya tetap positif. Oke, contoh. Misalkan F1-nya 8 Newton. F2-nya 10 Newton. Maka tadi R sama dengan F1 tambah F2 sama dengan 8 tambah, lihat, negatif berarti min 10 kurung. Berarti berapa, nak? Iya, min 2 Newton. Tapi dijadikan 2 Newton. Arahnya ke kiri. Begitu. Jadi ini tetap min 2 Newton, tapi di bawahnya harus dikasih keterangan 2 Newton besarnya, karena gaya itu tidak ada yang min, dia positif, tapi min ini menunjukkan arahnya, berarti arahnya ke kiri. Gitu ya. Oke, untuk membuat kalian lebih paham, Wiran akan memberikan latihan soal, nanti di akhir dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau memang betul-betul tidak tahu, boleh diskusikan kepada temannya, tapi tidak mencontek ya. Kalau sampai benar-benar tidak tahu, boleh tanyakan ke Bu Iren, gitu ya. Gaya gesek. Nah, simbolnya adalah FK ya, gaya tadi F, kalau gesek itu disimbolkan K kecil ya. Kemudian gaya gesek adalah gaya yang timbul akibat kontak langsung antara dua permukaan benda ya. Jadi ketika ada dua permukaan benda, tadi seperti dus dengan tanah ya, kemudian diberikan gaya, maka ada timbul gaya gesek. Nah, Wiran, lalu gaya geseknya bagaimana? Kalau yang tadi cuma ada F1, F2, F3 dan sebagainya. Lalu bagaimana FK-nya? Nah, FK-nya arahnya berlawanan dengan arah benda. Misalkan ya. Di sini ada sebuah dus yang diletakkan di bidang lurus atau tanah ya, diberikan gaya tarik F1. Tadi dia bilangnya apa? FK adalah gaya gesek. Nah, dia berlawanan dengan gaya aslinya atau gaya yang diberikan. Ini F1-nya ke kanan, berarti FK-nya ke kiri. Tapi hati-hati, FK itu adanya di bawah. Berarti gambarnya di bawah. Ya, ini FK. Begitu. Oke, FK selalu berlawanan dengan gaya aslinya atau gaya yang diberikan di awal. Gitu ya. Nah, gaya gesek dibagi dua, yaitu gaya gesek statis, gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi saat benda belum bergerak. Ya. Kalau gaya gesek kinetis, gaya gesek yang terjadi saat benda bergerak atau sedang bergerak atau setelah bergerak. Ya. Ketika dia diam dan belum ada pergerakan, maka itu adalah gaya gesek statis yang bekerja. Tapi ketika sudah bergerak, maka gaya gesek kinetis yang bekerja. Begitu.
Oke, ternyata kita sudah ada di penghujung, yaitu latihan soal. Silakan cek di Google Classroom masing-masing. Bu Iren sudah berikan contoh atau latihan soal untuk kalian, ya. Dan silakan yang sudah mengerjakan dan harusnya sudah selesai ya, yaitu tugas yang pertemuan pertama, silakan diupload sekalian, berarti ada 2 folder, ya, yaitu tugas minggu ini dan tugas minggu lalu, ya, langsung diupload di Google Classroom-nya untuk BDR yang kedua. Oke, jadi uploadnya di folder BDR yang kedua. Begitu, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Oke. Silakan yang mau bertanya, Bu Iren berikan waktunya. Tuliskan di dalam kolom komentar. Sudah? Oke. Nah, tidak terasa ternyata kegiatan hari ini sudah hampir berakhir ya untuk pembelajaran fisika. Nah, refleksi yang bisa Bu Iren tangkap dari pelajaran ini dan untuk pelajaran kalian juga, jika kita ambil pelajaran dari perubahan bentuk gaya, bahwa gaya itu sebenarnya dapat merubah bentuk. Sama halnya dalam pribadi kehidupan kita masing-masing. Contohnya bagaimana, Bu Iren? Iya, jika gaya belajar kamu diubah dari yang ya udahlah, yang penting kumpul, Bu Iren. Nggak tahu deh tugasnya dapat berapa. Nah, di sini Bu Iren masih merasakan bibit-bibit itu. Ya, tinggal bibitnya udah busuk bibitnya zaman sekarang. Hey, kalau kalian males ya, yang rugi itu bukan hanya orang tua kamu, tapi yang rugi itu kamu. Ya. Yang rugi kamu. Kalau bilang aduh tugasnya banyak, saya pusing lihat handphone mulu. Hey. Ya, TikTok boleh hiburan, sama tugas sudah kewajiban kalian. Jadi Bu Iren di sini tetap memberikan kamu semangat. Bu Iren akan tetap melayani kamu ketika kamu ada pertanyaan. Ya, jangan merasa ditinggalkan dan merasa beban. Aduh, tugasnya banyak banget, ya. Tidak. Oke. Nah, kalau gaya belajar kamu yang ya udahlah, yang penting kumpul. Jadi, siap Bu, saya akan kerjakan sampai saya bisa. Nah, itu akan merubah jalan hidup kamu. Gitu ya. Oke, baik. Itu refleksi dari Bu Iren. Silakan kalian refleksi. Ya. Individu, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Bu Iren berikan waktu untuk berpikir 10 detik, hitung mundur dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, tugasnya silakan dikumpulkan. Tadi tugas minggu yang lalu dan tugas yang minggu ini dikumpulkan jadi satu, ya, di dalam Google Classroom masing-masing. Bu Iren akan pimpin doa penutup secara Katolik, yang lain silakan menyesuaikan. Siapkan hati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami dapat belajar materi, gaya, dan gerak. Bapak, berkatilah apa yang diajarkan oleh Bu Iren dan kami belajar dengan maksimal. Berkatilah segala upaya kami agar dapat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Santa Maria de Estrada, doakanlah kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Dah, sampai jumpa.